Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 1 sampai 5. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para remaja dan anak-anak. Kita pada sore ini merenungkan peristiwa sedih yang ketiga. Yesus dimahkotai duri. Yesus dimahkotai duri. Ada mahkota, ada duri. Dua hal yang sebenarnya tidak nyambung. Mahkota melambangkan atau terkait dengan keagungan, dengan kehormatan atau penghormatan, sedangkan duri terkait dengan penderitaan, bahkan mungkin kehinaan. Tapi hari ini dimunculkan dalam satu peristiwa yang sama dan dikenakan pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, juga anak-anak dan para remaja, kalau kita mencoba melihat, merenungkan peristiwa yang aneh ini, sebenarnya kitab suci mau mengungkapkan apa kepada kita? Yesus dimahkotai dengan duri. Mahkotanya memang melambangkan, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memang sebenarnya seorang raja. Dan duri adalah melambangkan penderitaan yang ia alami demi keselamatan kita. Nah, masalahnya ketika kita mencoba melihat secara sungguh-sungguh dalam peristiwa ini, dalam apa yang dilakukan oleh mereka yang terlibat di sana. Yesus dimahkotai artinya diberi tanda kehormatan, tetapi hanya sebagai sebuah ejekan. Jadi para serdadu atau para prajurit saat itu mengenakan Yesus mahkota, bukan pertama secara batin memang mau menghormati Yesus sebagai raja. Tadi digambarkan mereka mengenakan mahkota itu, bahkan menyampaikan sebuah salam, "Salam, hai engkau raja orang Yahudi." Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menampar Yesus. Jadi apa yang mereka lakukan seolah-olah memberikan penghargaan sebagai seorang raja, tapi sikap batin mereka tidak menunjukkan itu. Dan meskipun mereka mengatakan, "Salam, hai engkau orang raja orang Yahudi," dan mengenakan mahkota, tapi ketika batin mereka tidak mengatakan itu, tidak terlibat seperti itu, maka meskipun Yesus sesungguhnya memang raja, mereka tidak mengalami makna Yesus sebagai raja. Mereka tidak mengalami bagaimana mereka dirajai oleh Yesus, dipimpin oleh Yesus. Sehingga peristiwa itu mungkin bagi mereka hanya sebuah lelucon. Meskipun sebenarnya sekali lagi, Yesus memang sesungguhnya raja. Tapi sikap batin mereka membuat mereka tidak mengalami kerajaan yang ditawarkan oleh Yesus. Dan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang secara simbolik sebenarnya punya makna yang sangat dalam, tetapi ketika sikap batin kita tidak terlibat di situ,
maka makna di balik tanda itu tidak punya dampak, tidak punya pengaruh, atau pengaruhnya tidak dialami oleh kita. Maka menjadi kesempatan bagi kita juga untuk merefleksikan, apakah kita melakukan tindakan-tindakan simbolik tertentu sungguh dengan penuh kesadaran, atau hanya basa-basi, hanya kebiasaan tanpa keterlibatan batin. Atau bahkan tadi seperti mereka main-main, melecehkan orang, pelecehan. Dan ini kadang-kadang terjadi. Sikap batin itu akan menentukan, memberikan pengaruh kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua masih berkaitan dengan Pilatus. Pilatus membiarkan Yesus mendapatkan mahkota, tapi ya tadi mahkotanya duri. Membiarkan para prajurit memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Dan dia membiarkan tindakan yang tidak seharusnya itu. Meskipun tadi dia mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri dia. Tetapi dia tetap membiarkan Yesus berada dalam penghinaan saat itu. Maka menjadi pertanyaan juga, apakah di dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita membiarkan orang melakukan hal-hal yang tidak benar meskipun kita tahu bahwa seharusnya itu tidak terjadi. Logika kita, kesadaran kita mungkin mengatakan ini tidak tepat, ini tidak benar. Tapi apakah kita berani mengungkapkan itu, atau kita membiarkan ketidakbenaran, ketidakberesan tetap terjadi dalam lingkungan apapun, sebagai apapun diri kita? Beranikah kita mengatakan kebenaran? Beranikah kita mengingatkan orang di sekitar kita? Semoga permenungan berkaitan dengan peristiwa sedih yang ketiga dalam doa Rosario, yaitu Yesus dimahkotai duri, semakin menyadarkan kita bahwa Yesus memang Raja. Yesus mau mengalami penderitaan untuk kita. Tapi apakah kita juga kadang-kadang membiarkan orang menderita karena kita bersikap tidak peduli? Tuhan memberkati.